Stand Up Comedy Show malam ini menampilkan Semi, Calontong, Arswendo, dan Jui. Selamat malam. Kita bicara soal pendidikan. Pendidikan identik dengan ujian. Katanya hidup kita juga adalah ujian. Kalau ujian mau lulus, tapi hidup gak ada yang mau lulus duluan ya. Karena kalau lulus selesai dong. Iya kan, mati dong gue. Padahal kan gue lucu. Bicara soal pendidikan. Biaya pendidikan katanya sekarang mahal. Ada TK di sebelah rumah gue. 25 juta satu semester. Buset, ini anak TK belajar apa? Gue aja dulu waktu kuliah, itu 300 ribu satu semester. Ini kalau gue kuliah sampai lulus, itu duitnya masih sisa. Bisa kuliah lagi gue. Nyekolahin anak gue TK kurang. Mana ya? Ini gue cuma menyeritain gue angkatan tua sebenarnya. Nah, tapi pendidikan yang mahal itu tidak disertai dengan kualitas ternyata. Dan pendidikan itu mengada-ngada, pendidikan anak. Anak diajarin pelajaran yang susah-susah padahal yang dasar belum. Itu kalau ibarat bangun rumah, lu atapnya udah dibangun, pondasi belum ada. Rumah kurcaci itu namanya. Iya kan? Anak-anak belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa asing. Belum bisa. Jadi dia kalau meminta bantuan pakai bahasa Inggris. Ibunya bingung. Wipe my ass, mom. Iya kan? Belajarnya yang gak penting dulu. Ya kan? Terus pendidikan bahasa Inggris ini sebenarnya apakah buat anak? Apakah bahasa Inggris ini adalah patokan lu pintar? Enggak. Gue pernah ke Australia, supir taksinya bisa bahasa Inggris. Hebat nih supir taksi. Jadi bukan patokan kepintaran. Dan bahasa Inggris, ketika anak-anak bisa bahasa Inggris, apakah untuk kepentingan anaknya? Bukan. Itu untuk ditonton orang dewasa. Itu sirkus. Iya, itu seperti sirkus. Kalau kita pernah ada yang nonton sirkus, di situ ada orang salto-salto. Ada orang loncat-loncat. Dan orang pemain sirkus ketika kehidupan nyata, apakah dia salto-salto? Enggak. Dia jalan biasa. Kalau lu datang misalnya ke rumah teman lu, bapaknya pemain sirkus, lalu ada bayangan mengkelebat. Siapa itu? Bokap gue. Enggak. Lalu ada lagi pendapat-pendapat yang gak sesuai dengan dunia pendidikan. Seperti, jangan ngomongin orang yang sudah meninggal. Salah itu. Karena kalau lu tidak bisa ngomongin orang yang sudah meninggal, lu gak bisa belajar sejarah. Karena pelaku sejarah, Soekarno, Soeharto, ya, Bung Hatta, ya semuanya sudah pada meninggal. Gajah Mada juga sudah meninggal. Jadi apakah ditanya sama gurunya, Semi coba jelaskan tentang Gajah Mada. Ah ibu, jangan suka ngomongin yang sudah meninggal dong. Ya. Ini gue bicara soal fakta ya. Faktanya adalah pendidikan terbaik di dunia itu ada di Finlandia. Di Finlandia. Dan di Finlandia sudah 40 tahun sistem pendidikannya tidak berubah. Kalau di kita lain, setiap ganti menteri sistemnya berubah. Sistemnya doang, tapi sebenarnya itu aja. Dulu kan SD 1 sampai 6, SMP 1 sampai 3, SMA 1 sampai 3. Sekarang jadi 1 sampai 12, ya kan? Tapi sebenarnya gitu-gitu aja kan? Ya kan? Jadi sebenarnya menteri yang dulu tuh cuma bisa ngitung sampai 6. Kalau yang sekarang bisa ngitung sampai 12. Gitu aja sebenarnya sama aja itu. Nah, di Finlandia sistem pendidikan terbaik, tapi nggak ada PR. Asik ya, kita pindah ke sana yuk. Nggak ada PR. Tapi lu lihat dong, telekomunikasi sempat merajai, ya kan? Itu ada handphone mereknya Nokia, ya kan? Dari Bandung itu. Nokia atau Nukitu. Ya kan? Menguasai telekomunikasi, jagoan balapan, pembalap F1 dari Finlandia, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen. Juara. Kenapa? Karena dia balapannya fokus, nggak mikirin PR. Coba pembalap kita itu, ikutan E1, banyak kan nabrak tembok. Soalnya dia, aduh PR belum dikerjain nih. Akhirnya dia putus asa masuk partai sekarang. Di Finlandia nggak ada PR.
Ya kan? Jadi susah nih kalau orang tua mau basa-basi, kan orang tua tuh basa-basinya gitu ya. Kalau kita baru pulang sekolah selalu ditanya, udah ngerjain PR belum? Ya, emang mau dibantuin Pak? Basa-basi gitu kan. Kalau di Finlandia nggak bisa, udah ngerjain PR belum? Heh, kita hidup di Finlandia Papa. Emangnya kita di sebuah negara yang nggak bisa balapan itu? Ini Finlandia Daddy. Di Finlandia nggak ada PR. Kalau di kita PR-nya berjubel, anak-anak masih ikut les. Les ini itu. Akhirnya anak-anak nggak pinter, malah jago ngeles. Ya kan? Terus sangkin anak-anak itu mengikuti les yang berbagai macam itu. Banyak sekali. Jadwal anak-anak itu semakin padat. Jangan-jangan ini bapaknya mau ketemu anak tuh harus buat janji dulu. Adi, aku mau ketemu dengan kamu. Sudah buat janji belum, Pak? Emang papa doang yang sibuk? Iya. Tapi gue jadi menyesal nih ya, gue ngomongin tentang Finlandia, jangan sampai tayangan ini ditonton sama anggota DPR. Karena bisa mengilhami mereka untuk bikin studi banding ke Finlandia. Selamat malam, nama gue Semi. Aku izin tadi bilang papa sakit keras masuk rumah sakit.